Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik pada mata pelajaran IPA. Untuk kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melihat video, siswa dapat menjelaskan komponen-komponen listrik beserta dengan fungsinya dengan tepat. Yang kedua, setelah melihat video, siswa dapat mengurutkan langkah-langkah membuat rangkaian listrik seri dan paralel dengan tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia modern dibantu oleh alat elektronik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari kulkas, microwave, pendingin ruangan, lampu, penanak nasi, ponsel, hingga perangkat komputer, semua adalah alat elektronik. Namun bagaimanakah alat elektronik bisa menyala? Alat elektronik bisa menyala karena tersambung dengan sumber daya listrik. Alat elektronik bisa tersambung ke sumber daya listrik dan menyala tidak lepas dari keberadaan rangkaian listrik. Lalu apakah rangkaian listrik itu? Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik tersebut disusun dari beberapa komponen, yaitu alat listrik, konduktor, dan sumber listrik, yaitu alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listrik misalnya baterai, komponen konduktor misalnya kabel listrik. Contoh komponen listrik pada rangkaian listrik lampu senter. 1. Batu baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. 2. Kabel berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. 3. Saklar berfungsi sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik. 4. Lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Ada dua jenis tipe rangkaian listrik. Yang pertama, rangkaian seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan yang satu dengan yang lainnya. Rangkaian listrik seri memiliki beberapa ciri yang bisa dibedakan dari rangkaian lain. Berikut adalah ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian lebih sederhana karena hanya terdapat satu jalur. Semua komponen disusun dalam satu baris atau satu deret. Tidak ada percabangan. Arus yang mengalir pada setiap komponen adalah sama. Tegangan pada setiap komponen tergantung pada nilai resistor, menghasilkan hambatan pengganti yang lebih besar dari nilai resistor terbesar. Kelebihan rangkaian seri: yang pertama, lebih praktis dalam memasangnya. Yang kedua, memiliki daya hantar yang lebih stabil sehingga arus listrik terbagi secara merata. Yang ketiga, perlengkapan dalam menggunakan lebih sederhana. Keempat, memiliki kemampuan deteksi lebih cepat ketika terjadi kerusakan. Dan yang kelima, kuat arus listrik yang mengalir adalah sama dan lebih hemat. Sedangkan kekurangan rangkaian seri adalah: 1. Harus memiliki aliran listrik yang stabil dan tinggi. 2. Jika ada komponen yang bermasalah, maka komponen yang lainnya ikut bermasalah. 3. Memiliki energi potensial yang berbeda. Jadi, jika digunakan pada rangkaian bohlam, memberikan nyala yang tidak sama. Keempat, bohlam yang terjauh dari sumber tegangan memiliki nyala lebih redup karena memiliki satu sumber listrik. Selanjutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun atau dihubungkan secara berjajar atau bercabang. Pada rangkaian ini terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Oleh sebab itu, rangkaian paralel disebut dengan rangkaian bercabang. Ciri-ciri rangkaian paralel adalah: rangkaiannya bercabang. Jika salah satu komponen dimatikan, komponen lainnya akan tetap hidup. Arus listrik pada rangkaiannya sama. Punya banyak saklar untuk mematikan dan menghidupkan komponen. Membutuhkan banyak komponen dalam pembuatannya. Rangkaian paralel juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan rangkaian paralel: 1. Hambatan yang dihasilkan kecil, sehingga nyala lampu lebih terang.
2. Masing-masing komponen dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. 3. Bila salah satu lampu atau alat listrik dilepas, atau rusak atau padam, maka lampu atau alat listrik yang lain tidak ikut mati atau tetap menyala berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah satu, biaya lebih mahal karena memerlukan banyak kabel. 2. Kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. 3. Rangkaian lebih rumit karena terdiri dari banyak percabangan. Demikianlah materi rangkaian listrik pada mata pelajaran IPA pertemuan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan ilmu kalian ya. Untuk selanjutnya, untuk memantapkan materi yang telah kalian dapatkan, kerjakanlah soal-soal berikut ke dalam buku tulis kalian.